sekarang ini mungkin kita masyarakat dan termasuk pemirsa MMC TV ingin mengetahui kira-kira apa sebenarnya yang menjadi tugas pokok dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Muncul sekarang persoalan pendirian rumah ibadah dan lain-lain sebagainya. Ayo kita diskusikan, dialogkan. Karena kita FKUB ini kasih tugas tambahan ini, Pak Ustaz. Ah, benar ya. Nah, tugas tambahannya itu memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah. Karena ada syarat administrasi, ada syarat teknis. Untuk terbit IMB. Karena sih jangan sampai itu bangunan itu berada di tepi jurang. Iya benar. Itu secara teknis. Atau secara administrasi ini lokasi ini bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mengampuni dan merahmati kita semua. Salam kerukunan. Jadi selamat berjumpa kembali dengan MMC Menyapa kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kolaka, yang hari ini kita berada di rumah kediaman Bapak Ketua FKUB Kabupaten Kolaka, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Akring Johar. Gimana kabar Pak Haji? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Memang kelihatannya sehat ya. Jadi batinnya boleh ini sehat karena terlihat dari ekspresinya juga sehat dan selalu ceria. Gitu. Jadi minta maaf ini Pak Haji, kita ingin ya tentu masyarakat Kabupaten Kolaka dan semua kita semua ingin mengetahui sedikit tentang gambaran dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi yang kita ingin tahu gambarannya adalah eksistensi FKUB itu sendiri kira-kira bagaimana Pak Haji? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kerukunan. Alhamdulillah pagi yang cerah ini kita bersilaturahmi lagi tentang Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Kolaka ini. Sebenarnya pada hakikatnya FKUB itu adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, yang difasilitasi oleh pemerintah. Oh iya. Tentu tujuannya adalah ingin membangun peradaban di bumi Mekongga ini. Peradaban apa itu nih? Maksudnya adalah suatu peradaban membangun toleransi, membangun kemanusiaan di tengah-tengah masyarakat yang pluralis di Kabupaten Kolaka ini. Oh iya. Adalah minimal tiga tri kerukunan itu yang paling penting. Tri kerukunan. Pertama, membangun kerukunan internal umat beragama sendiri. Internal artinya antar pemeluk umat beragama yang satu. Karena kita tahu bersama bahwa setiap pemeluk agama itu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, itu kan banyak faksi, banyak aliran-aliran di dalam itu. Nah, itu minimal kita masing-masing di internal itu dirukunkan itu. Oh, dirukunkan dulu. Yang kedua itu tadi adalah bagaimana membangun kerukunan itu antar umat beragama. Antar umat beragama. Nah, antar umat beragama itu kita Islam, ada saudara kita dari Nasrani. Nah, di situ Nasrani kan ada Hindu, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha. Nah, itu kita saling rukun dan toleran. Yang ketiga adalah membangun kerukunan kita antara orang yang beragama, umat yang beragama dengan pemerintah. Oh, dengan pemerintah. Nah, ya kadang-kadang Pak Ustaz kan kadang-kadang ini kan menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, kadang-kadang salah satu agama kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin agak terusik dah oleh pemeluk agama itu. Merasa bahwa undang-undang misalnya tidak mendukung agama yang lain, lalu kemudian agama yang lain mungkin merasa terdiskriminasi begitu. Betul. Kenapa negara ingin campur urusan privasi seseorang? Menganut agama itu kan privasi. Negara katanya tidak usah ikut campur di wilayah itu. Sebab agama itu adalah urusan privasi. Buat apa negara mau intervensi begitu? Nah, itu tidak bisa juga kita berada di satu negara ini kan. Benar-benar harus kita ada aturan, ada norma yang memang negara harus ikut campur di dalam itu. Begitu. Ya, inilah tri kerukunan ini, Pak Ustaz, harus kita jaga. Alhamdulillah kita di Kolaka ini
dalam sejarah perkembangan sampai sekarang ini kita alhamdulillah itu ya rukun, damai, tingkat toleransi kita indeks kerukunan umat beragama kita Kabupaten Kolaka alhamdulillah itu dapat kita jaga bersama. Bukan karena FKW yang hebat, bukan karena pemerintahan yang hebat, bukan. Tapi kesadaran umat beragama yang ada di Kabupaten Kolaka itu yang alhamdulillah bisa kita rasakan bersama, bahwa kesadaran toleransi, bahwa kita hidup ini bersama. Kita hidup di Kolaka, beraktivitas di Kolaka. Kita bersama-sama membangun Kolaka yang cintai, Kolaka bumi Mekongga yang kita cintai bersama, gitu Pak Ustaz. Baik. Ini salah satu buku yang kita buat ini, Pak Ustaz. Ada buku? Ada buku tanya jawab ini tentang peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 nomor 8 tahun 2006 ini Pak Ustaz. Jadi luar biasa. Nah ini kita buat ini berbentuk tanya jawab Pak Ustaz. Artinya selain apa yang kita sampaikan hari ini, masyarakat mungkin juga ingin mengetahui FKUB melalui buku tanya jawab. Yang paling karena ada tugas tambahan dari FKUB itu adalah memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah. Di sini sudah diatur ini. Nanti untuk rekomendasi pendirian rumah ibadah nanti kita diskusikan lagi sebentar. Baik. Kembali kita berjumpa ini, suasananya berbeda nih, Haji. Rumah adat. Tolaki Mekongga. Berarti MMC menyapa bersama dengan Pak Ketua FKUB dari Rumah Adat Tolaki Mekongga. Kembali ke FKUB. Tadi kita sudah sampaikan sedikit tentang gambaran FKUB secara universal. Sekarang ini mungkin kita masyarakat dan termasuk pemirsa MMC TV ingin mengetahui kira-kira apa sebenarnya yang menjadi tugas pokok dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi tugas pokok kita sebenarnya adakan dialog kita antara tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, lintas agama ini Pak Ustaz. Yang selanjutnya adalah menampung aspirasi ormas keagamaan, baik itu di Islam, baik itu di Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Mungkin ada mereka ingin kita dialogkan, itu kita diskusikan, yang mencuat sekarang persoalan pendirian rumah ibadah dan lain-lain sebagainya. Ayo kita diskusikan, dialogkan. Karena kita FKUB ini kasih tugas tambahan ini Pak Ustaz. Benar ya. Tugas tambahannya itu memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah. Bagaimana prosesnya itu? Sebenarnya proses sederhana sesuai dengan SKB Menteri Dalam Negeri nomor 869 itu 2006 itu. Rumah ibadah itu adalah suatu bangunan. Yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Dipakai untuk beribadat dan sifatnya permanen, Pak Ustaz. Umpama kalau Islam setiap agama ada ciri-ciri tertentu. Kalau kita di Islam di masjid itu biasa ada berbentuk kubah atau bulan bintang. Islam. Kalau di saudara kita di Nasrani, yaitu Katolik maupun Protestan itu ada tanda salib. Di Buddha begitu juga, di Hindu juga begitu. Jadi itu. Ya, jangan umpama hari ini dipakai beribadah, besok jadi rumah tinggal lagi. Tidak memenuhi ketentuan. Sekarang, bagaimana syarat? Karena kita dikasih surat tugas tambahan tadi. Jadi kalau umpama ada surat yang masuk mengajukan rekomendasi pendirian rumah ibadah. Jadi kita mekanismenya kita anggota pengurus kita rapat bersama. Ada rapat untuk mungkin semacam tim yang dibentuk. Tim yang dibentuk yang biasa kita di sini di Kolaka ini kita bentuk tim. Situ semua lintas agama situ ada. Karena ada syarat administrasi. Ada syarat teknis. Untuk terbit IMB. Karena sih jangan sampai itu bangunan itu berada di tepi jurang. Benar. Itu teknis. Atau secara administrasi ini lokasi ini bermasalah gitu. Kita tidak masuk wilayah itu, Ustaz. Kita kalau sudah clear itu secara teknis, secara administrasi, kita keluarkan rekomendasi itu nanti ketika memenuhi syarat-syarat 90 60 tadi itu, Ustaz. 90 itu maksudnya adalah yang memohon itu adalah 90 jamaat di situ. Anggota jamaat atau umat yang akan menggunakan itu. Terus yang angka 60 Haji. 60 ini adalah dukungan dari masyarakat sekitar, Pak Ustaz. Sekitar lokasi pembangunan rumah ibadah. Kiri kanan muka belakang sekiranya dia di tengah. Itu dibuktikan dengan tanda tangan KTP. Identitas. Identitas itu. Pak Haji yang jadi ketua.
mungkin kita ingin tahu apa-apa yang menjadi program pokok ya FKUB setiap tahunnya, Pak Haji. Ya kita sudah terprogram Pak Ustaz, karena itulah tadi tugas peran fungsi Ya, tugas, ya, itu iya. adalah perbanyak dialog, perbanyak diskusi, Iya, iya. menampung aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Iya, iya. beragama, ormas-ormas keagamaan. Nah, maka kita itu ada namanya program deteksi dini. Nah, deteksi dini itu tujuannya adalah Iya, iya, coba iya. kita melihat apa kira-kira konflik apa akan terjadi, ya kan? Betul, iya betul. Apa kira? Jadi dari awal kita sudah tahu. Iya, iya. Jadi ketika terjadi ini ya kita sudah antisipasi. Benar-benar. Nah gitu. Jadi tujuannya itu deteksi dini. Utamanya mengenai isu SARA. Iya. Isu SARA. Ini yang kadang-kadang ini apa ya, menjadi sangat Suku, ya, agama, suku, ras agama. dan antar golongan. Nah ini juga. Terus samping deteksi dini itu kita juga punya program ini membentuk FKUB di kecamatan, Pak Ustaz. Oh, FKUB kecamatan. Ini garda. Memungkinkan ya untuk dibentuk Iya, itu, ya? jadi mereka garda terdepan ini. FKUB kecamatan. Ini ya, untuk di 12 kecamatan ini. Kita bangun juga sadar toleransi. Sadar toleransi. Wah. Jadi anak muda ini milenial ini. Iya, Karena di iya, sini kan hampir 60% Kaulaka ini. Generasi Z Nah, begitu. itu yang ya? kita sasar sekarang, memberikan pemahaman mereka Iya. bagaimana toleransi, bagaimana hidup bersama. benar. Pada hakikatnya ini Pak Ustaz, kata ini kan kita cuma bersaudara ini Pak. Iya, benar. Warga masyarakat Kaulaka. Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Yang Ini ada di bersaudara- bumi Mekongga. Yang ada di bumi Mekongga, tempat kita lahir, Ah. tempat kita beraktivitas. Mungkin sini tempat kita menjemput ajal Pak Ustaz. Masya Allah. Makanya harus kita jaga ini. Kita jaga. Kalau misalnya Kaulaka dianggap sebagai miniatur negara, berarti iya karena semua warna di Ya, sini.